Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, ketemu kembali pada mata pelajaran kita yaitu produk kreatif kewirausahaan, khususnya untuk kelas 12A, dimana untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Pada prinsipnya, produk massal ini dapat dikatakan berhasil apabila produk yang dihasilkan ini dapat dijual dan kemudian menghasilkan laba. Namun dalam pelaksananya perlu diterapkan metode perakitan dengan tujuan meminimalisasi atau mengurangi terjadinya risiko atau kesalahan, di mana melakukan perakitan sebelum dilakukan suatu proses produksi massal ini sangatlah penting. Tidak hanya dalam melakukan proses produksi massal, tetapi juga dibutuhkan pemahaman terkait cara dan langkah-langkah dalam pelaksananya. Nah, bagaimana proses perakitan produksi massal? Nah, untuk memahami secara lebih jelas tentang metode perakitan produk, maka simaklah materi yang akan saya berikan di dalam pertemuan pada saat ini. Nah, perakitan produk barang atau jasa. Nah, apa sih perakitan? Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya, perakitan dalam proses produksi barang atau jasa ini terdiri dari semua bagian-bagian komponen yang menjadi suatu produk, yaitu produk pengencangan, inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan antara hasil perakitan yang baik dengan yang hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Nah, perakitan ini merupakan proses khusus apabila dibandingkan dengan proses penyusunan yang lain. Ini karena proses perakitan bisa meliputi berbagai proses yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama di sini adalah konsep dan prinsip perakitan produk. Perakitan atau biasa disebut dengan assembly line ini adalah suatu proses penyusunan di mana pada setiap bagian penyusunan ini disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat dari metode yang biasa. Nah, dalam metode assembly line ini pergerakan pekerja ini diminimalisasi sedikit mungkin. Nah, komponen-komponen yang akan dipasang ini biasanya diletakkan di atas conveyor sesuai dengan urutan proses produksi tersebut. Nah, adapun prinsip-prinsip daripada perakitan produk ini yang pertama adalah meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional sehingga setiap bagian atau komponen ini dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. Kemudian yang kedua, area kerja untuk pemasangan komponen ini dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat dengan mudah memasang konveyor ke dalam perakitan produk yang berjalan di atas konveyor. Dalam metode perakitan ini banyak sekali menghemat waktu yang diperoleh sehingga pekerja dapat memasang komponen secara terus-menerus tanpa harus menunggu proses akhir. Walaupun terlihat mudah dan sederhana, metode perakitan ini tetap saja membawa kerugian, ini terutama bagi para pekerja. Karena apa? Pekerja akan merasa terasingkan dengan jenuh. Ini karena
harus melakukan pekerjaan yang sama sepanjang hari. Nah, adapun jenis-jenis perakitan, dalam proses perakitan ini terdapat beberapa jenis perakitan yang dapat digunakan terutama di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang dilakukan. Secara umum terdapat dua jenis perakitan di dalam sebuah produksi. Nah, berikut ini akan kami jelaskan dua macam jenis perakitan yang sering digunakan, yaitu yang pertama yaitu perakitan manual. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian prosesnya dilakukan atau dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa adanya alat bantu yang spesifik atau khusus. Kemudian yang kedua yaitu perakitan otomatis. Perakitan otomatis itu adalah perakitan yang dikerjakan dengan menggunakan sistem otomatis seperti automasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau biasa disebutnya adalah mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih spesifik atau khusus. Nah, untuk menggunakan jenis perakitan ini atau perakitan otomatis, ini dibedakan menurut jenis produknya menjadi dua, yaitu produk tunggal dan produk seri. Produk tunggal yaitu jenis produk perakitan di mana perakitan produknya ini hanya satu jenis saja. Sedangkan jenis perakitan seri ini adalah produk perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan, nah ini di dalam suatu kegiatan perakitan dalam proses produksinya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini antara lain yang pertama adalah jenis bahan yang akan mengalami perakitan. Pada setiap jenis bahan ini terdapat sifat-sifat khusus dari bahan lainnya, sehingga waktu yang dilakukan perakitan pada jenis bahan terlebih dahulu ini harus diketahui sifat-sifatnya. Hal ini dikarenakan sifat-sifat bahan ini sangat berpengaruh terhadap metode pemilihan untuk penyambungannya. Kemudian faktor yang kedua yaitu kekuatan yang dibutuhkan. Adanya pertimbangan kekuatan yang dibutuhkan dalam suatu konstruksi ini sebaiknya sudah dihitung terlebih dahulu pada saat merencanakan konstruksi produk yang akan diproduksi. Hal ini disebabkan apa? Disebabkan dengan mempertimbangkan kegunaan konstruksi, dan atas dasar ini maka dapat dipilih metode produksi yang akan dipakai, yaitu metode penyambungan dalam suatu perakitan. Dasar dari pertimbangan ini adalah dengan meninjau proses kerja yang mudah dan sesuai dengan kekuatan konstruksi sambungan yang diminta. Kemudian yang berikutnya yaitu penggunaan alat bantu perakitan. Nah, alat-alat bantu dalam perakitan ini harus dipertimbangkan berdasarkan bentuk-bentuk konstruksinya, di mana konstruksi ini terdiri dari jumlah komponen yang banyak sehingga membutuhkan alat bantu dalam suatu perakitan. Nah, alat bantu ini terutama dibutuhkan untuk memproduksi suatu alat dalam jumlah yang relatif besar. Kemudian yang berikutnya yaitu pemilihan metode penyambungan. Nah, ini sangat erat dengan jenis bahan dan kekuatan yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya yaitu toleransi. Dengan adanya toleransi ini digunakan dalam perakitan
yang dapat dipertimbangkan ini berdasarkan pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar, di mana toleransi untuk bagian-bagian ini dikenal dengan istilah interchangeability atau sifat mampu tukar. Kemudian yang berikutnya, bentuk atau tampilan. Bentuk atau tampilan dari suatu produk ini sangat mempengaruhi terhadap nilai jual produk itu sendiri, di mana bentuk atau tampilan ini pada dasarnya diawali dari gambar atau desainnya dengan menggunakan konstruksi di lapangan. Yang berikutnya yaitu ergonomis. Apa sih ergonomis? Nah, ergonomis ini adalah kesesuaian antara produk dengan kenyamanan pemakai. Artinya di sini apabila produk ini digunakan tidak menimbulkan cepat, letih, membahayakan, membosankan dan sebagainya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu finishing. Finishing atau pekerjaan akhir ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perakitan finishing. Jadi finishing ini juga akan memberikan tampilan terhadap nilai jual. Baik, kemudian saya lanjutkan yaitu metode yang digunakan dalam perakitan. Nah, dalam produksi massal, proses perakitan ini dapat dilakukan dengan cara otomatis. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan, di mana metode-metode tersebut yaitu metode perakitan yang dapat ditukar atau metode perakitan dengan pemilihan, metode perakitan secara individual. Ini akan kami jelaskan beberapa metode dalam suatu perakitan. Yang pertama adalah metode perakitan yang dapat ditukar. Dalam metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit ini dapat ditukarkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarisasi. Keuntungan yang diperoleh bila menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarisasi ini adalah waktu untuk perakitan komponen yang lebih cepat, dan dalam penggantian komponen yang rusak ini dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Kemudian metode yang kedua yaitu metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan menggunakan metode pemilihan, ini komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produk massal serta pengukurannya ini diukur menurut batas-batas ukurannya. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode perakitan secara individual. Nah, ini pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lain atau pasangan satu dengan pasangan yang lainnya. Hal ini dikarenakan dalam pekerjaannya ini harus berurutan tergantung pada bagian yang sebelumnya. Nah, salah satu komponen pada bagian tersebut ini diselesaikan terlebih dahulu, yang kemudian bagian yang menjadi pasangannya ini menyusul dengan ukuran patokan yang diambil pada komponen yang pertama. Nah, ini adalah metode dalam suatu perakitan. Yang berikutnya yaitu keseimbangan land atau land balancing. Keseimbangan land atau land balancing ini merupakan penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang saling berkaitan dalam satu lintasan atau lini produksi. Nah, stasiun pekerja tersebut ini tidak memiliki waktu yang tidak melebihi waktu siklus atau waktu siklus dan stasiun kerjanya.
Fungsi daripada line balancing ini adalah membuat suatu lintasan yang seimbang. Sedangkan tujuannya ini menyeimbangkan lintasan, yaitu meminimumkan waktu untuk menganggur pada lintasan yang ditentukan oleh operasi yang paling lambat. Nah, keseimbangan linear ini adalah suatu proses atau suatu usaha untuk mengadakan keseimbangan kapasitas antara satu bagian dengan bagian lainnya di dalam proses produksi. Adapun tujuan utamanya ini dalam menyusunnya adalah untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap bagian kerja. Nah, dalam keseimbangan linear ini terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan. Nah, berikut kami sampaikan, yaitu prinsip dasar keseimbangan line atau line balancing. Perencanaan produksi ini memang memegang peranan yang penting sekali dalam perusahaan yang mempunyai tipe produksi massal. Nah, pengaturan dan perancangan yang tidak tepat ini akan mengakibatkan stasiun kerja di lintasan perakitan tersebut mempunyai kecepatan produksi yang berbeda-beda. Nah, perencanaan suatu keseimbangan dalam suatu lintasan perakitan yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kapasitas yang optimal di mana tidak terjadi penghamburan fasilitas. Dengan demikian, masalah keseimbangan lintasan perakitan yang sebenarnya ini adalah bagaimana agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja yang akan menghasilkan keluaran produk yang sama pada satuan waktu. Kemudian untuk prosedur keseimbangan line atau line balancing, ini bertujuan untuk meminimalkan harga balandai dari lintasan untuk nilai waktu siklus yang telah ditetapkan. Nah, jumlahnya ini diharapkan mampu meminimalkan jumlah daripada stasiun kerja. Dalam hal ini biasanya akan ditemui adanya beberapa hambatan dari elemen aktivitas yang ditempatkan pada stasiun kerja. Tetapi yang terpenting di sini adalah tetap memperhatikan ketentuan hubungan suatu aktivitas untuk mendahului aktivitas lainnya atau dapat digambarkan ke dalam bentuk prosedur diagram. Nah, ini di dalam diagram itu terdapat beberapa elemen-elemen daripada aktivitas. Berikutnya langkah pemecahan line balancing. Terdapat sejumlah langkah pemecahan masalah daripada line balancing. Ini menurut Jaspers. Ada beberapa langkah pemecahan masalahnya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tugas-tugas individu atau aktivitas yang sedang dilaksanakan. Kedua, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. Ketiga, menetapkan prosedur constraint, kemudian menentukan output dari assembly line. Kelima, menentukan waktu total yang tersedia, menghitung cycle time yang dibutuhkan. Ketujuh, memberikan tugas-tugas. Kemudian kedelapan, menetapkan jumlah minimum banyaknya stasiun kerja yang dibutuhkan. Kesembilan, menilai efektivitas dan efisien daripada solusi. Dan yang terakhir, mencapai terobosan-terobosan untuk memperbaiki proses terus-menerus atau continuous process improvement. Nah, hubungan dari prosedur precedence dalam line balancing, di dalam hubungan ini saling keterkaitan antara satu pekerjaan
dengan pekerjaan yang lainnya. Di sini digambarkan dalam suatu diagram yang disebut dengan diagram pendahuluan. Dalam suatu perusahaan ini memiliki tipe produksi massal yang melibatkan sejumlah besar komponen. Nah, keseimbangan lini ini sangatlah penting karena akan menentukan aspek-aspek lain dalam sistem produksi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa aspek yang akan terpengaruh ini antara lain biaya, keuntungan, tenaga kerja, peralatan, dan sebagainya. Nah, tujuan akhir pada land balancing ini adalah memaksimalkan kecepatan pada setiap stasiun kerja sehingga efisiensi kerja yang tinggi ini dapat dicapai pada setiap stasiun. Di dalam land balancing ini terdapat istilah-istilah yang biasa digunakan. Nah, ini beberapa istilah yang biasa digunakan. Yang pertama adalah presiden diagram. Ini digunakan sebelum melangkah pada penyesuaian yang menggunakan metode keseimbangan lintasan. Yang berikutnya adalah assembly produk. Ini adalah produk yang melewati urutan workstation, di mana setiap workstation ini memberikan proses tertentu sehingga selesai menjadi produk akhir pada perakitan akhir. Kemudian yang berikutnya yaitu idle time atau waktu menunggu. Nah, dalam hal ini operator atau para pekerja ini menunggu untuk melakukan proses kerja ataupun kegiatan operasi yang selanjutnya akan dikerjakan. Nah, ini selisih atau perbedaan antara cycle time dan station time atau CT ini dikurangi ST. Berikutnya yaitu keseimbangan waktu senggang atau balance day. Ini adalah ukuran dari ketidakefisien lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya. Nah, hal ini terjadi karena apa? Pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. Kemudian yang berikutnya yaitu efisiensi stasiun kerja. Ini merupakan rasio antara waktu operasi pada setiap stasiun kerja dari waktu operasi stasiun kerja terbesar. Kemudian land efisiensi. Ini merupakan rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus yang kemudian land efisiensi ini dikalikan dengan jumlah stasiun. Kemudian yang berikutnya yaitu workstation. Workstation ini merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan ini dilakukan setelah menentukan interval siklus. Kemudian yang berikutnya yaitu metode yang digunakan pada pengukuran waktu kerja. Nah, waktu kerja ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap suatu proses produksi. Ini terutama di dalam proses perakitannya. Ada beberapa teknik untuk pengukuran waktu kerja, di mana yang pertama adalah pengukuran secara langsung. Di mana pengukuran secara langsung ini adalah pengukuran yang dilaksanakan secara langsung sesuai dengan tempat pekerjaan yang bersangkutan. Yang kedua adalah pengukuran secara tidak langsung. Nah, ini adalah pengukuran yang dilakukan tanpa harus berada di tempat pekerjaan, yaitu dapat dilakukan dengan membaca tabel-tabel yang tersedia dengan syarat mengetahui jalannya pekerjaan atau gerakan. Nah, ini adalah materi sekilas yaitu mengenai perakitan produk maupun jasa. Nah, di akhir materi ini silahkan Anda kerjakan tugas di buku, di mana tugas ini nanti akan dikumpulkan pada saat Anda masuk luring atau di saat Anda masuk untuk praktikum. Nah, ini silahkan dikumpulkan
ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan perakitan produk barang dan jasa. Kemudian sebutkan prinsip dari perakitan dari produk. Jelaskan yang dimaksud perakitan manual dan perakitan otomatis. Dan seterusnya. Nah, ini ada balance diagram dan seterusnya. Silahkan Anda kerjakan di dalam buku, kemudian dikumpulkan karena tugas ini merupakan bagian daripada penilaian Anda semuanya pada semester ganjil ini. Untuk itu, saya harapkan tugas-tugas yang belum terselesaikan segera diselesaikan dan dikumpulkan. Nah, untuk karena di sini saya memberikan pada media yaitu YouTube, jadi video pembelajaran ini saya masukkan dalam YouTube. Untuk absensi Anda, silahkan Anda klik like atau Anda bisa mengeklik untuk subscribe-nya. Artinya di sini sebagai absensi Anda bahwasanya Anda sudah mengikuti pembelajaran daring untuk mata pelajaran PKK pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jaga kondisi, selamat belajar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.